Negara, institusi tidak boleh kalah oleh hal yang negatif, oleh kekerasan, oleh kekejian, oleh pembunuhan, kan begitu kan. Nah, negara harus hadir, jangan mau kalah gitu. Saat ini untuk membahas bahasan terkait dengan kasus ya tembak menembak atau penembakan nah gitu yang memang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang banyak keganjilan gitu kan, keganjilan dan juga banyak juga hal-hal yang memang menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Nah, tanda tanya besar itu sebenarnya tidak akan muncul ketika memang prosesnya itu masuk di akal atau make sense lah gitu. Karena sesuatu yang janggal itu pasti menjadi tanda tanya masyarakat, apalagi terkait dengan institusi, dalam hal ini kepolisian, kan gitu. Nah, jadi ini yang memang jadi perbincangan dan juga menjadi kontroversi. Nah, adapun sebenarnya hal-hal tersebut ada beberapa pihak yang memang menyamakan dengan kasus KM50 gitu kan, seperti itu. Sebenarnya saya juga sedikit banyak sama dengan masyarakat secara umum berkomentar yang memang ada kemiripannya saya sudah jelaskan di beberapa media, antara lain ada delay penyampaian informasi dari saat kejadian ke pengungkapan gitu kan. Jadi kejadiannya itu kalau yang KM50 pada pukul dini hari ya, pukul 1 pukul 3, tapi baru diungkapnya siangnya gitu kan. Dan ini dalam pandangan masyarakat, terutama pandangan pribadi saya gitu kan, ini nggak lazim. Kenapa? Karena yang umum itu kan kalau misalnya dalam hal misalnya ada tindakan dari kepolisian kepada selaku aparat penegak hukum kepada pihak-pihak yang memang melanggar hukum gitu ya, diduga melanggar hukum, itu pastikan ada tindakan-tindakan yang sesuai prosedur, yang itu berjalan sesuai dengan ritme yang simultan, kan seperti itu kan. Tidak ada yang mengalir begitu aja. Misalnya kita sama-sama tahu misalnya ada penggerbekan kasus narkoba, kemudian ada penggerbekan teroris gitu kan, itu sudah ini kalau misalnya natural gitu kan, dan memang tidak ada dugaan hal-hal yang memang ditutup-tutupi gitu, itu langsung misalnya ada laporan, kemudian diterjunkan tim, kemudian ada garis polisi, kemudian ada ya berita, kita secara objektif ada media yang datang, seperti itu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama masih itu kalau kasus yang Brigadir J dan Barada E itu kan dari hari Jumat kalau saya tidak salah sampai hari Senin itu ada kejadiannya Jumat ya. Informasi yang saya dapat kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian baru diungkap, baru disampaikan gitu kan, itu kurang lebih hari Seninnya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada dugaan bekas penganiayaan atau siksaan gitu kan, atau hal-hal yang memang tidak lazim dalam suatu kejadian yang hanya penembakan murni, seperti itu kan. Nah, itu kita sama-sama tahu lah, banyak berseliweran di media sosial kan, banyak foto-foto atau dokumentasi jenazah kan, seperti itu. Baik yang KM50 maupun yang beberapa saat ini jadi kontroversi terkait Brigadir J dan Barada E itu. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan supaya langsung menguburkan tanpa melihat jenazah gitu kan. Hal tersebut juga mirip ada juga ya di kasus KM50 juga disampaikan ada informasi seperti itu. Bahkan waktu itu kami dari tim kuasa hukum bersama keluarga disampaikan sudah nanti pihak polisian akan langsung membawa itu ke lokasi penguburan, di mana lokasi penguburannya gitu kan. Karena ini sudah dimandikan, sudah siap untuk dikuburkan, seperti itu. Ini sama juga gitu kan informasi yang saya dapat terkait dengan Brigadir J itu. Kemudian yang keempat, keterangan yang berubah-ubah gitu kan, keterangan terkait dengan kondisi peristiwa dan juga hal-hal terkait peristiwa tersebut gitu kan, itu berubah-ubah gitu kan. Nah, kita sama-sama tahu lah, saya tidak usah gambarkan karena itu sudah gamblang
Mungkin nanti bisa digali lebih lanjut oleh narasumber lain. Kemudian yang kelima ada keterangan yang tidak masuk akal. Nah ini dia kronologis dengan fakta jenazah gitu kan. Nah kalau yang KM50, qadarullah saya karena ada kasus yang Habib Bahar kemarin, itu jadi saya baca tuh jadinya. Jadi baca dan juga meneliti dan juga menelaah serta menelusuri lebih lanjut terkait dengan vonis KM50 di Jakarta Selatan waktu itu. Nah, itu ternyata ketika kasus sidang Habib Bahar ya yang di Bandung, itu kan dihadirkan ahli-ahli forensik juga yang memang memeriksa jenazah. Ternyata keterangannya tidak sinkron dengan maksudnya fakta jenazah itu tidak sinkron dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini oknum polisi yang memang diduga melakukan hal tersebut gitu kan, melakukan penembakan tersebut gitu kan, melakukan pembunuhan tersebut gitu. Itu nggak sinkron. Ada yang otopsi mengatakan semua tembakan dari depan. Nah, pada kronologi saya baca di vonis ada tembakan dari belakang gitu kan. Kemudian yang menarik ada juga banyak iga yang patah gitu kan, di iga nomor 5 nomor 6, berarti kan bawah. Kalau itu diakibatkan tembakan itu di atas semuanya gitu kan. Itu kan pelurunya belok ke bawah gitu kan. Kemudian ada yang iga patah di belakang aja, di depan enggak. Ini kan berarti nggak kena tembakan, karena kalau kena tembakan kan dia lurus tuh pasti. Atau minimal dia merusak iga yang lainnya, ini belakangnya aja ada gitu kan. Kemudian ada lagi yang menarik terkait dengan ada yang salah satu syuhada itu korban KM50, murid-murid Habib Rizik itu, ada yang pahanya itu terkena tembakan tembus kanan ke kiri, tapi paha kirinya nggak tembus. Nah, kemudian menurut kronologis dia itu duduk di sebelah kiri, gitu. Ternyata di sebelah kiri dia itu jejer berempat. Yang sebelah sana 3 jejer di kanannya dia itu, di kanan korban itu nggak ada yang ketembak kakinya. Apa mungkin dalam tembak menembak itu yang dikatakan ya tembak menembak itu kaki terus tembus gitu kan yang kanan, tapi tanpa mengenai yang orang-orang sebelah kanannya gitu. Apa sepanjang perjalanan dia ngangkat pahanya tinggi-tinggi gitu kan, ini kan nggak masuk akal gitu kan. Nah ada hal-hal lain banyak sekali gitu kan yang kalau saya sampaikan ini bisa sampai acara selesai, karena kan fakta terkait jenazah itu kan hasil otopsi, kemudian foto-foto yang ditujukan di saat sidang Habib Bahar itu memang kita publish, kita disclose semuanya kan, seperti itu. Nah begitu juga yang Brigadir J ini gitu kan, ada yang katanya ada jarinya ada yang putus gitu kan, ada yang patah gitu, ada juga luka-luka sayatan dan lebam gitu kan. Nah kemudian ada keterangan yang saya dengar itu akibat pistol kena jari kemudian memantul atau apa gitu ke dadanya gitu kan. Hal-hal ini menurut saya tidak bisa diterima oleh akal sehat, saya yakin gitu kan, dan juga dari pihak masyarakat, karena aneh dan janggal gitu kan, seperti itu. Tidak didesain tanda petik dengan baik lah, seperti itu. Kemudian banyak hal yang terkait dengan keterangan jenazah, saya hanya mengutip dari berita gitu kan, kurang lebihnya gitu, dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian secara resmi. Kemudian lagi yang keenam, CCTV mati. Nah, ini menarik nih. Kalau menurut saya secara pribadi dari masyarakat umum gitu ya, lebih baik kalau begitu dibanding buang-buang anggaran atau buang-buang dana untuk pasang CCTV, kalau setiap kejadian mati mendingan nggak usah dipasang kan, begitu kan. Tiap dipasang mati, tiap kejadian yang urgent mati gitu kan. Nah ini menurut saya hal-hal yang menurut saya jadi perhatian juga gitu kan. Ditambah ternyata ada berita ya yang saya dengar juga di media, saya baca di media bahwa ketua RT ada yang mengatakan ada yang mengganti CCTV itu saat setelah kejadian atau pada saat setelah kejadian gitu ya, beberapa hari atau beberapa saat setelah itu gitu kan. Nah, jadi itu jadi tanda tanya juga gitu kan. Atau saya bilang bukan mati ya, mungkin ada dugaan sabotase gitu kan, seperti itu. Itu juga yang terjadi pada CCTV di jalan tol di sekitar KM50 yang menurut beberapa pihak ada informasi diambil alih atau diambil oleh pihak kepolisian, dan kurang lebih seperti itulah intinya CCTV itu nggak bisa didapat lah, seperti itu kan. Nah, padahal di situ kan mengungkap semuanya. Nah, kemudian yang ketujuh, ada banyak fakta yang tidak diungkap gitu kan. Artinya kalau kita mau bicara suatu kasus pidana ini kan kita harus melihat, tidak bisa ansih bagaimana tindakan pidana itu terjadi. Ada motifnya kita mesti pelajari. Kemudian ada hal-hal yang memang
berkaitan dengan perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan, sehingga kalau hilang satu bagian itu akan membuat sesuatu tidak terang benderang dan malah mengemuka dugaan rekayasa gitu. Itu menurut saya yang harus dihindari gitu loh, kalau memang ada tim pencari fakta terkait dengan kasus ini. Yang terakhir adalah HP dan baju yang dikenakan saat kejadian juga tidak dikembalikan ke keluarga. Ini hal yang sama di KM 50 juga gitu. Handphone dan pakaian yang dikenakan itu oleh para korban itu tidak dikembalikan oleh pihak keluarga. Kalau yang KM 50 alasannya perkara masih berlanjut gitu kan. Itu sebagai barang bukti gitu kan. Seperti itu. Dan kalau yang ini kemarin juga ayahanda dari korban Brigadir J itu mengatakan kembalikan handphone dan buka CCTV gitu. Seperti itu. Itu yang menurut saya kejanggalan-kejanggalan yang secara umum masyarakat secara kasat mata bisa memperhatikan itu gitu kan. Nah, makanya ini jadi PR khusus lah gitu kan, kalau memang tim khusus ini bekerja profesional, independen, profesional, proporsional, dan juga adil gitu kan, itu tugasnya Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, dan juga AS SDM, termasuk juga Provos dan Paminal, timnya kan seperti itu, yang saya dengar tuh ada 6 orang lah kurang lebih gitu kan, tim khusus itu. Nah itu tujuannya kalau saya tidak salah oleh Pak Kapolri dibentuk untuk menjawab keraguan publik gitu kan. Nah kita harap ini harapan ya, bukan tuduhan, sekali lagi ini harapan. Kita harap ini tidak jadi KM 50 jilid 2 ininya ya, dugaan rekayasanya ya, artinya benar-benar serius, benar-benar transparan gitu kan, meskipun gitu kan, meskipun kita dengan berat hati sebagai masyarakat gitu kan. Kenapa? Ya sekarang kalau terjadi sesuatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terus gimana kita mengadukan gitu kan? Kalau ke polisi juga, maka objektivitasnya akan sangat diragukan kan, seperti itu. Nah makanya di beberapa instansi itu ada tim pengawas gitu kan, ada tim pengawas yang itu organnya itu pihaknya itu di luar dari organ tersebut gitu kan. Itu kan sebenarnya yang bisa menjawab keraguan publik untuk mengawali proses penegakan hukum yang berkeadilan itu. Nah kalau misalnya yang melakukan, kemudian yang terlibat, yang memeriksa semua pihak dari mereka, terus kita mau mengharapkan keadilan di situ secara nurani, berat jujur saja gitu kan, berat itu kenapa? Karena secara akal sehat itu nggak bisa diterima, jujur saja seperti itu kan. Dan juga secara fakta demikian juga. Mau bukti ya kayak 50 itu buktinya kan begitu. Itu kita dari keluarga korban mengharapkan itu disesuaikan melalui undang-undang peradilan HAM gitu kan, undang-undang 26 tahun 2000, bukan peradilan biasa gitu kan. Kenapa? Karena di peradilan HAM itu selain secara unsur memenuhi sebagaimana ketentuan undang-undang 39 tahun 99, juga itu lebih menjamin ya objektivitas dari proses tersebut, seperti itu. Jadi secara hukum juga memenuhi syaratnya, juga secara objektivitas itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi akal sehatnya itu berjalan gitu. Jangan akal sehat itu dilawan dengan akal bulus, ya repot. Kenapa? Karena pasti akal bulus itu kalau di backing oleh kekuasaan pasti menang gitu, menang di dunia ya, maksud saya ya, seperti itu. Jadi mari kita sama-sama memantau, mendoakan kepada pihak kepolisian untuk dapat menjawab keraguan tersebut supaya keraguan masyarakat ini hilang. Masyarakat itu sudah sangat ragu, jujur saja. Kemudian jangan sampai nanti ada quote unquote dagelan jilid 2 gitu loh. Ternyata dulu kan kalau saya nggak salah waktu KM 50 juga dibentuk tim. Yang qadarullah kalau saya tidak salah timnya adalah ketuanya Pak yang sekarang Pak Ferdi Sambo kan, Pak Kadif Propam ini gitu kan. Artinya jangan ini nanti menjadi pengulangan gitu loh, karena hanya keledai yang keceblos di lubang yang sama 2 kali gitu. Kita sebagai orang yang memiliki akal sehat ya jangan seperti itu gitu. Itu yang kita sangat harapkan. Artinya berat tanggung jawab tim khusus ini gitu kan. Nah kita tetap, tapi yang namanya dibanding nggak ada sama sekali kan gitu, ya sudahlah, kita ini jelas kita pantau, kita doakan dan kita dukung supaya tim ini bekerja dengan profesional. Tapi ya harus transparan
Nah, saya mau katakan gini, kalau saya nggak salah kemarin saya baca juga dari media, pemeriksaannya tertutup. Apa ininya? Apa sih? Di kediaman beliau itu tertutup. Ya, gimana kita mau mau bisa yakin pemeriksaannya tertutup kan begitu. Kemudian ada media yang diintimidasi juga. Padahal media itu kan dan masyarakat sebagai check and balance, gitu kan, sebagai apa pihak-pihak yang menjalankan kewajibannya tanpa dibayar, kan begitu kan. Nah, untuk melakukan proses koreksi dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, kalau itu diberangus kemudian prosesnya ditutup terus kita mengharapkan transparansi, yang transparan apa terus, kan begitu kan? Prosesnya dimulai dengan pemeriksaan jeruk makan jeruk, gitu kan. Kemudian tertutup. Apa yang kita harapkan gitu? Makanya belum ada kata terlambat. Marilah kita buka ini semuanya, gitu kan. Jangan sesuatu yang keliru itu dipelihara, gitu kan, karena memang itu nggak bagus, apalagi ini institusi, gitu kan. Jangan institusi itu kalah oleh perorangan. Institusi itu adalah bagian dari negara, dan negara, saya pinjam kata-kata dari pihak yang memang beberapa kali dari pihak-pihak yang kontra dengan kita dalam beberapa hal mengatakan negara nggak boleh kalah oleh kekerasan. Nah, saya juga mau minjam kata-kata itu. Negara, institusi tidak boleh kalah oleh hal yang negatif, oleh kekerasan, oleh kekejian, oleh pembunuhan, kan begitu kan. Nah, negara harus hadir, jangan mau kalah, gitu kan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum.